Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Qawa'idul Asasiyah lil-Lughatil Arabiyyah. Al-Qawa'idul Asasiyah lil-Lughatil Arabiyyah. Sekarang halaman 17. Membahas tentang fi'il. Ta'riful fi'li wa taqsimuhu wa alamatuhu al-mumayyizatu lahu 'anil ismi wal harfi. Ta'riful fi'li, definisi atau pengertian fi'il. Wa taqsimuhu, dan pembagiannya. Wa alamatuhu, dan tanda-tandanya, alamat-alamatnya. Al-mumayyizatu lahu, yang membedakannya. 'Anil ismi wal harfi, dari isim dan harf. Al-fi'lu 'inda al-lughawiyyin ma dalla 'ala al-hadathi. Fi'il menurut ahli bahasa, ma dalla 'ala al-hadathi, apa yang menunjukkan atas al-hadath. Al-hadath di sini maknanya adalah kejadian atau peristiwa. Bukan maknanya seperti dalam istilah fikih, ya. Amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i yamna'u min sihhatis salati wa ma fi hukmiha haitsu la murakhas, itu istilah fikih, ya. Hadath akbar, hadath asghar, ya, itu istilah fikih. Amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i yamna'u min sihhatis salati wa ma fi hukmiha haitsu la murakhas, itu istilah fikih. Adapun hadath di sini maksudnya adalah peristiwa atau kejadian. Menurut ahli bahasa, maksudnya secara bahasa, fi'il itu adalah ma dalla 'alal hadathi, apa yang menunjukkan atas hadath, yaitu atas kejadian atau peristiwa. Wa 'inda an-nahwiyyin ma yadullu bi nafsihi 'ala hadathin muqtarinin wad'an bi ahadil azminati thalathah, bi ahadil azminati thalathati al-madi wal halu wal mustaqbalu. Wa 'inda an-nahwiyyin, dan menurut pakar ilmu nahwu, maksudnya definisi ini berdasarkan ilmu nahwu, fi'il itu adalah ma yadullu bi nafsihi, apa yang menunjukkan dengan sendirinya, ala hadathin, atas sebuah hadath, atas sebuah kejadian, muqtarinin, yang beriringan atau yang terkait dan terikat, wad'an secara peletakan dasarnya, ya, secara dasar peletakannya, bi ahadil azminati thalathati, dengan salah satu tiga waktu, tiga masa atau tiga zaman. Al-madi, tiga zaman tersebut adalah al-madi, masa lampau, wal halu, al-hal di sini adalah masa yang sedang terjadi, wal mustaqbalu, dan masa yang akan datang atau masa depan. Jadi ada tiga masa atau tiga zaman, tiga waktu kejadian, ya. Al-madi masa lampau, wal halu, al-hal ini maksudnya ada al-hadir, masa yang sedang terjadi, zaman terjadinya peristiwa, sedang terjadinya peristiwa, wal mustaqbalu, dan mustaqbal, masa depan atau yang akan datang. Wa yanqasimul fi'lu bi'tibari zamani ila madin wa mudhari'in wa amrin. Wa yanqasimul fi'lu, dan fi'il terbagi, bi'tibari zaman, berdasarkan waktu, berdasarkan zamannya, berdasarkan masanya, ila madin, kepada tiga bagian. Pertama, madin, fi'il madi, wa mudhari'in, dan fi'il mudhari', wa amrin, dan fi'il amr. Al-awwal, yang pertama, al-fi'lul madi wa alamatuhul mukhtassatu bihi. Fi'il madi dan
alamatuhu, tanda-tandanya, al-mukhtassatu bihi, yang khusus dengannya. Al-fi'lul madi ma dalla ala hadathin waqa'a fi az-zamani alladhi qabla zamani at-takallumi. Al-fi'lul madi, fi'il madi adalah ma dalla ala hadathin, apa yang menunjukkan atas sebuah kejadian, waqa'a, yang terjadi, fi zamani, pada suatu masa, alladhi qabla zamani takallum, yang ada sebelum zaman pembicaraan, sebelum waktu pembicaraan. Maksudnya di masa lampau, masa yang berlalu. Nahwu, contohnya, kataba, kataba, wa ni'ma wa bi'sa. Kataba fi'il madhi, artinya dia telah menulis, menunjukkan atas kejadian menulis di masa yang lalu, di masa yang telah berlalu. Wa ni'ma wa bi'sa, ni'ma dan bi'sa ini termasuk min af'alil madhi wa dham, termasuk di antara fi'il-fi'il untuk pujian dan celaan. Ni'ma sebaik-baiknya, bi'sa seburuk-buruknya. Ni'ma dan bi'sa ini berdasarkan pendapat yang kuat, ya, termasuk fi'il, ya, dan fi'ilnya adalah fi'il madhi. Termasuk fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il madhi. Kemudian fi'il ni'ma dan bi'sa ini termasuk fi'il jamid ghairu mutasarrif. Dia adalah fi'il jamid yang tetap pada satu bentuk, tidak bisa bertasrif menjadi fi'il mudhari atau menjadi fi'il amr. Dia tetap pada bentuknya fi'il madhi. Kemudian penulis menjelaskan terkait fi'il, walahu alamatani mukhtassatani bihi, dan fi'il memiliki alamatani, alamatani dua tanda, mukhtassatani yang khusus, bihi dengannya. Al-ula, tanda yang pertama atau ciri yang pertama, ta'ul fa'ili, ta'ul fa'il. Nahwu, contohnya, katabtu lil mutakallimi wal mukhatabi wal mukhatabati. Ta'ul fa'il ini ta yang kedudukannya sebagai fa'il, sebagai pelaku atau subjek. Nahwu, contohnya, katabtu. Kita perhatikan pada fi'il katabtu ini, ta fa'il ini, ya, tu ini yang di akhir ini adalah disebut ta'ul fa'il, ta yang merupakan fa'il sebagai pelaku atau subjek. Katabtu artinya aku telah menulis, aku telah menulis. Ini untuk mutakallim, untuk orang pertama yang berbicara. Kemudian mukhatab, lil mukhatab, untuk yang mukhatab, orang yang diajak bicara, yaitu orang kedua, ya. Katabta, laki-laki. Katabti, perempuan. Katabta, kamu telah menulis, kamu laki-laki telah menulis. Katabti, kamu perempuan telah menulis. Ya, mukhatabah ini orang yang diajak bicara berjenis kelamin perempuan. Ya. Ats-tsaniyatu, yang kedua, ta'ut ta'nitsis sakinatu asalatan. Ta ta'nits as-sakinah yang sukun, asalatan secara asal, secara dasar dia disukunkan. Nahwu, contohnya, nalat su'adu zaidatan, jaizatan, afwan, nalat su'adu jaizatan. Su'ad telah memperoleh atau telah mendapatkan jaizatan, sebuah hadiah. Jaizatan, sebuah hadiah. Ya. Ini dua tanda yang disebutkan oleh penulis, dua tanda yang khusus untuk fi'il,
ya, ta'ul fa'il dan ta'ut ta'nits as-sakinah as-salatan. Kemudian kita baca catatan kaki yang pertama. Ini wa ammal mutaharrikatu asalatan, wa ammal mutaharrikatu asalatan fatakhtassu bil ismi in kanat harakatuha i'rabiyatan kajariyatin wa a'isyata. Adapun yang berharakat, ta'ut ta'nits yang berharakat, bukan ta'ut ta'nits yang sukun. Adapun ta'nits yang berharakat asalatan secara dasar, secara asal, fatakhtassu bil ismi, maka dia khusus dengan isim, in kanat harakatuha i'rabiyatan, jika harakatnya itu adalah harakat i'rab. Harakat i'rab maksudnya harakat yang berubah-ubah, ya, pada isim mu'rab. Contohnya jariyah, jariyah, jariyatun, jariyatan, jariyatin, ya. Tak di sini tak ta'nis, ya, di belakangnya tak ta'nis, mutaharrikah yang berharakat, ya. Contoh lainnya muslimatun, mu'minatun, muslimatun, mu'minatun, tak yang ada di belakangnya merupakan tak ta'nis mutaharrikah, tak ta'nis yang mutaharrikah yang berharakat. Kemudian harakatnya i'rabiyah bisa berubah-ubah karena dia adalah isim mu'rab. Mu'minatun, mu'minatan, mu'minatin, muslimatun, muslimatin, muslimatan, bisa berubah-ubah. Wa Aisyata dan Aisyah, Aisyah ini juga isim mu'rab, hanya saja ghairu munsharif, mamnu' minas sarfi. Dia juga isim mu'rab tapi mamnu' minas sarfi, dilarang untuk ditanwin. Sehingga alamat rafa'nya dhammah saja, bukan dhammatain, ya. Kemudian alamat nasabnya dengan fathah Aisyata, kemudian alamat jarnya juga dengan fathah. Jadi Aisyatu, Aisyata, Aisyata. Ya, karena Aisyah ini meskipun dia isim mu'rab tapi dia ghairu munsharif atau mamnu' minas sarfi. Ala kulli hal, yang jelas yang diinginkan oleh penulis di sini Aisyah, ya, tak marbutah di belakang ini adalah ta'ut ta'nits mutaharrikah. Ta'ut ta'nits al-mutaharrikah, ta' ta'nits yang mutaharrikah, yang berharakat. Kemudian fa in kanat harakata bina'in aw binyatin fatujadu fil ismi nahwu la haula wala quwwata illa billahi, wa fil fi'li nahwu hindun taqumu, wa fil harfi nahwu rubbata wa thummata. Fa in kanat harakata bina'in, jika harakatnya adalah harakat bina. Harakat bina itu maksudnya harakat yang mabni, harakat pada isim mabni. Au binyatin, atau harakat bangunan, ya, harakat bangunan itu harakat yang merupakan bagian dari bangunan kata tersebut, bangunan kalimat tersebut. Fatu jadu, maka didapati juga ada fil ismi, di isim, didapati, ditemukan ada di isim. Contohnya nahwu la haula wala quwwata illa billah, ya. La haula mabni di atas fath, tanda fathah, ya, mabniun 'alal fathi. La quwwata, quwwata juga mabniun 'alal fathi. Nah, quwwata ini quwwah, ada ta'nis di belakangnya, dia berharakat dengan harakat apa? Bina, harakat yang mabni. Quwwata mabniun 'alal fathi. Wa fil fi'li, dan didapati juga di fi'il, kata kerja. Nahwu hindun taqumu, hindun taqumu, hindun taqumu
sedang berdiri atau akan berdiri. Taqum ini fi'il mudhari'. Kita perhatikan ada ta ta'nis di depannya yang merupakan huruf mudhara'ah ya. Ini ta ta'nis berharakat ya, dan harakatnya adalah harakat binyah. Binyah itu bagian dari bangunan tersebut ya, bagian dari bangunan kalimat tersebut, bukan harakat bina ya, bukan harakat mabni. Wa fil harfi, dan juga didapati di dalam huruf harf. Nahwu contohnya rubbata wa thummata, rubbata dan thummata. Rubbata ini rubba ya, rubba plus ta ta'nis. Ta ta'nisnya maftuhah di fathah, rubbata. Thummata, thumma huruf ya plus ta ta'nis di belakangnya. Ya. Jadi penulis di sini ingin menjelaskan bahwasanya ta ta'nis itu ada beberapa macam ya. Ta'ut ta'nis as-sakinah as-salatan, ta ta'nis yang sukun secara asal, secara dasar, itu khusus untuk fi'il, tanda khusus untuk fi'il. Adapun ta ta'nis yang mutaharrikah, yang berharakat, yang tidak sukun, as-salatan secara asal dan dasar, maka itu khusus dengan isim, bukan khusus dengan fi'il. Jika harakatnya adalah harakat i'rabiyah. Harakat i'rabiyah maksudnya harakat yang berubah-ubah ya, sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah. Adapun jika harakatnya itu adalah harakat bina, mabni, isim mabni, atau harakat binyah, maka ini tidak khusus untuk fi'il, tidak khusus untuk isim juga ya, tapi ini mushtarakah ya. Mushtarakah itu maksudnya ada di isim, ada di fi'il, dan juga ada di harf, huruf ya. Demikian.